Bab 2728. Tidak ada yang boleh masuk. Ya, kalian bisa melihat token di tangan kami, semuanya adalah token yang sesuai dengan aturan Sekte Pedangmu. Atas dasar apa kamu menghalangi kami? Sekte Pedang terlalu mendominasi, memangnya kolam pedang milik kalian? Sementara kolam pedang belum sepenuhnya terbuka, biarkan kami masuk. Semua orang sangat kesal, berteriak-teriak dengan para kultivator kolam pedang di depan lembah ini. Sekte kami punya perintah. Kali ini kolam pedang dibuka, semua kultivator partai bagian luar tidak boleh masuk, dan yang melanggar aturan akan dipenggal. Jadi semuanya harap jangan menyulitkanku. Jika ada yang berani menerobos masuk, aku hanya bisa membunuhnya. Di pihak Sekte Pedang, dipimpin oleh seorang pria parubaya, tubuhnya tinggi dengan wajah penuh daging. Ketika dia berbicara, suaranya sangat dingin, dan matanya menyapu dengan arogan. Pada saat yang sama, para kultivator di belakangnya juga mengeluarkan roh senjata mereka sendiri, dan mengarahkan cahaya dingin yang tajam ke semua orang. Kalian harus memberikan alasan jika tidak membiarkan kami masuk. Kalian tidak memberikan alasan apapun dan langsung menghalangi semua orang, terlalu tidak tahu malu. Seseorang berteriak dari kerumunan. Teman seiman mana yang punya pendapat, lebih baik maju ke depan untuk berbicara. Pria itu mencibir. Semuanya, aku, Aditya Zhang tidak tahu apa alasannya, tapi perintah dari sekte memang seperti itu. Kuharap kalian memberi muka untuk Sekte Pedang, kembalilah. Ekspresi semua orang berkedip, dan banyak orang tidak mau mundur. Kolam pedang, hanya dibuka sekali dalam 800 tahun, itu sebuah kesempatan langka. Dan sekarang Sekte Pedang dengan arogan mengambil seluruh tanah yang diberkati ini sebagai miliknya. Siapa yang ingin menyia-nyiakan 800 tahun dan memberikan muka untuk Sekte Pedang? Hehe, aku tidak percaya, kalian yang hanya satu sekte bisa menghentikan kami semua. Entah siapa yang berteriak, dan kemudian sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari kerumunan dan terbang menuju lembah dengan tiba-tiba. Tindakan orang ini segera menyebabkan semua orang berseru kaget. Karena di area ini, tekanan aura emas lebih besar, orang ini berani terbang di udara, dia harus menanggung tekanan aura yang lebih besar. Lancang sekali. Ekspresi Aditya Zhang dingin, dan sebuah busur panjang tiba-tiba terbentuk di telapak tangannya. Kemudian sebuah panah guntur mengembun di tali busur, dan menghantam langsung ke orang itu. Hehe, trik kecil seperti ini masih ingin membunuhku. Orang itu tampaknya memiliki beberapa kemampuan. Meskipun dia berada di bawah tekanan aura emas yang tak ada habisnya, tubuhnya masih bisa menghindar di udara walau dengan susah payah. Panah guntur terbang keluar dan meluncur di sampingnya tanpa menyentuh orang itu. Oh ya. Tapi Aditya Zhang tidak peduli meski tidak mengenai sasaran. Hati Erikin juga sedikit tergerak. Setelah panah guntur melewati orang ini, itu justru meledak dalam kehampaan di belakang. Guntur meresap ke dalam aura emas yang kacau, yang langsung menyebabkan aura di tempat itu mengalir lebih kacau dan gila. Kekosongan terombang-ambing, dan aura emas yang tak terhitung jumlahnya melesat liar. Orang ini terlalu dekat dengan aura emas itu, sehingga ribuan aura menembus tubuhnya dalam sekejap mata, lalu tubuhnya hancur total di udara. Melihat mayat orang ini jatuh ke tanah, semua orang terkesiap. Semuanya, aku tidak turun tangan, tapi jangan paksa aku untuk membunuh. Siapapun yang berani melewati garis ini akan mati. Aditya Zhang mendengus dingin, aura yang kuat mengalir melalui tubuhnya. Raut muka setiap orang sedikit berubah. Meski kolam pedang penting, tapi nyawa lebih berharga. Apalagi token di tangan mereka hanya bisa untuk diam di kolam pedang selama setengah jam. Demi setengah jam, jelas tidak sebanding dengan risiko kematian. Misalnya,
Barusan, orang ini tidak bermaksud menyerang sekte pedang, dia hanya ingin menyelinap di bawah tekanan udara, tetapi juga dibunuh begitu saja oleh Aditya Zhang. Jika ada yang berani memilih untuk menyerang, kultivator sekte pedang ini pasti akan lebih tidak sungkan lagi. Pada saat ini, semua orang yang tadinya kacau secara bertahap menjadi tenang. Kultivator yang berkumpul di sini, meskipun jumlahnya lebih banyak daripada kultivator sekte pedang. Namun mereka berasal dari aliran yang berbeda, dan beberapa di antaranya adalah pelatihan tanpa partai. Sederhananya, ini hanyalah sehamparan pasir tidak berarti. Semua orang akan berpikir bahwa jika mereka memimpin dan semua orang maju bersama, kemungkinan besar akan bisa menembus penghalang sekte pedang. Tetapi jika terbunuh oleh sekte pedang karena ini, dan membiarkan orang lain memiliki kesempatan untuk menyerbu masuk, bukankah itu akan menjadi kerugian besar? Setiap orang memiliki niat egois, berharap bahwa orang lain yang akan pergi mati, dan duduk untuk menikmati pencapaian orang lain, sehingga mereka saling menunggu orang lain untuk maju lebih dulu, tetapi tidak ada yang bergerak. Semuanya, masih ada waktu sebelum akhir kolam pedang, lebih baik kembali dan mencari buah spiritual roh emas, sehingga tidak buang-buang waktu. Melihat semua orang terdiam, Aditya Zhang berkata ringan. Beberapa kultivator mendengar ini lalu menoleh dan pergi dari tempat ini, sementara sebagian besar kultivator hanya mengerutkan kening, tetapi tidak pergi. Banyak orang sudah selesai mencari buah spiritual roh emas. Bagaimana bisa begitu mudah untuk terus mendapatkan hasil? Lebih baik diam di sini dan melihat apakah ada perubahan setelah ini. Teman seiman Qin, apa yang harus kita lakukan? Bisik Pak Tuasu. Eric Qin menggelengkan kepalanya, dia tidak menyangka keadaan akan berubah seperti ini. Untuk masuk dan keluar kolam pedang harus memiliki token sekte pedang, orang lain tidak bisa masuk. Meskipun dirinya memiliki token ini, begitu dikeluarkan, maka akan langsung mengungkapkan identitasnya, tidak hanya akan mengundang perhatian orang. Setelah masuk ke kolam pedang, jumlah orang berkurang dan kemungkinan dirinya untuk memancing di air keruh juga akan berkurang. Tetapi tidaklah realistis untuk mengharapkan para kultivator ini bisa menerobos masuk. Saat Eric Qin sedang memikirkannya, dia perlahan-lahan memiliki sebuah pemikiran di benaknya, mungkin jika dia melakukannya dengan benar, akan lebih bermanfaat baginya untuk memasuki kolam pedang dan membuat keributan besar. Tapi masalah ini masih harus dipikirkan lagi dengan baik. Ayo kita pergi dulu. Setelah berpikir sejenak, Eric Qin membawa Pak Tuasu, Aven Zhang dan yang lainnya dan meninggalkan lembah. Bergabung dengan para kultivator yang pergi, Eric Qin tidak menarik perhatian orang. Beberapa mil jauhnya dari lembah, Eric Qin secara acak menemukan sebuah tempat dan mengatur agar semua orang beristirahat untuk sementara waktu. Dan dia pun menutup matanya sambil berpikir. Iblis Fu, token sekte pedang ini pada dasarnya adalah metode sastra jimat. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk membuatnya? Tanya Eric Qin kepada Iblis Fu. Token kualifikasi yang diberikan oleh sekte pedang, Eric Qin telah mempelajarinya selama lebih dari 10 hari di ruang memurnikan obat. Dia tidak hanya menemukan cara untuk memposisikan dirinya, tetapi secara garis besar dia juga sudah mengetahui struktur di dalamnya. Token ini tidak terlalu rumit, selama ada cukup bahan. Seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk membuat 3 atau 5 token dalam sehari. Iblis Fu memikirkannya dan berkata, faktanya, token sekte pedang ini tidak memiliki standar yang tinggi. Jika tidak, token tersebut tidak akan diproduksi oleh banyak sekte saat itu. Dan seperti Iblis Fu, yang telah berkecimpung dalam penggambaran dan penelitian jimat sepanjang hidupnya, itu bahkan lebih gampang. Sekte pedang ini cukup jahat juga, token dengan metode pembuatan sederhana bisa dijual dengan harga setinggi langit. Eric Qin juga mendengus dingin. Dirinya juga bisa membuat token ini,
Tapi tidak secepat Iblis Fu, sehari mungkin hanya bisa 1. Tapi untuk benda kecil seperti ini, Sekte Pedang malah membuatnya menjadi penjualan eksklusif. Jika bukan karena dukungan Sekte Lingtian, tidak mungkin bisa melakukannya. Kenapa, Eric Qin, kamu ingin membuat token ini? Iblis Fu bertanya dengan rasa ingin tahu. Bersambung.